من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masyaallah hadirin jamaah musalla al-ikhlas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sehat wal afiat, memberikan kepada kita istiqamah, memberikan kepada kita kelancaran duniawiyah dan ukhrawiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita jelaskan tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat bahwasannya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukumnya wajib, dan itu adalah salah satu hal daripada yang diraih atau yang digapai daripada para ulama dan sholihin. Mereka semua berlomba-lomba untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-muallif Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah taala fi kitabih Anwar Muhammadiyah wa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatun. Dan setelah kita mengetahui hukum kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tanda-tanda, mempunyai tanda-tanda bahwasannya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya pengakuan saja daripada kita cinta Nabi, saya cinta Nabi, ya, tapi mempunyai tanda-tanda. A'dhamuha, paling besarnya tanda-tanda tersebut adalah al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnatihi, ya, mengikuti beliau, menggunakan sunnah-sunnahnya di kehidupan kita, wa suluku tariqatihi wal ihtida'u bihadihi wa siratihi, ya. Dan terus apapun yang diajarkan oleh Nabi kita ikutin di sini, ya. Kita ikutin di segala hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wuquf ala ma haddahu lana min syariatihi, dan kita dituntut untuk mengikuti dari apa-apa yang telah diajarkan dari syariatnya. Kita tidak boleh mengambil jalan atau hukum yang bukan daripada jalannya atau ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, ya. Apa Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian, kita semua ini mencintai Allah, maka cintailah aku, ya. Apa jawabannya, natijahnya, Allah akan mencintai kalian. Jadi kita mencintai Nabi Muhammad dulu, baru Allah Ta'ala akan mencintai kita. Mencintainya dengan apa? Faja'ala ta'ala mutaba'atar rasul ayata mahabbatil abdi rabbahu. Allah Ta'ala menjadikan mengikuti Rasulullah itu salah satu daripada tanda kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, ya. Wa ja'ala jaza'al abdi ala husni mutaba'atir rasul mahabbatallahi ta'ala iyyahu, ya. Dan Allah jadikan balasannya seorang hamba, ya, atas begitu besarnya dia mengikuti Rasulullah, baru Allah Ta'ala memberikan balasannya tadi.
Jadi balasan mau yang besar dari Allah Ta'ala, seberapa besar juga kita ngikutin Rasulullah. Wa bihasabi hadzal ittiba tahsulul mahabbah wal mahbubiyatu ma'an. Nah, dengan sebab hal tersebut, dengan sebab ittiba kita kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan mahabbah, kecintaan tersebut, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya tadi bersamaan, ya. Wa ma la yatimmul amru illa bihima. Nah, tidak akan bisa lepas daripada hal tersebut. Jadi kalau seandainya keduanya tersebut kita jalankan, maka kita akan mendapatkan mahabbah dan mahbubiyah tadi, kecintaan dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi, falaisa asya'nu an tuhibballaha faqat bal sya'nu an yuhibbakallah. Jadi bukan hanya yang terpenting itu bukan hanya engkau mengatakan engkau cinta Allah, engkau cinta Nabi, tapi bagaimana Allah Ta'ala bisa mencintaimu. Wala yuhibbuka illa idza taba'ta habibahu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Dan kecintaan tersebut, dan Allah tidak akan mencintaimu kecuali apabila engkau telah mengikuti kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir ataupun batin, ya. Jadi betul-betul dari mulai hukum-hukumnya, akhlak-akhlaknya itu harus diikuti dengan sempurna akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ata'tahu amran wa ajabtahu da'watan wa asartahu tau'an wa fanita an hukmi ghairihi bi hukmihi wa an mahabbati ghairihi minal khalqi bi mahabbatihi. Nah, jadi betul-betul apa yang diperintahkan engkau mentaatinya, ya. Apa yang diijabahi, apa yang diajak oleh Nabi, engkau menjadi orang-orang yang mengijabah daripada yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga engkau lebih mengutamakan kecintaan Nabi daripada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada makhluknya. Nah, wa illam takun kadzalik fala tata'anna falasta ala syai'in. Kalau seandainya engkau tidak mengikuti hal demikian, maka percuma, engkau tidak perlu, ya, kecintaanmu terhadap yang lain tapi tidak kepada Nabi, itu tidak membuahkan hasil apapun kalau engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi, ya, ayatnya wa ta'ammal qaulahu ta'ala, kita disuruh betul-betul renungi daripada firman Allah Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ai sya'nu fi annallaha yuhibbukum. Jadi Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa hadza la yanalunahu illa bittiba'il habib alaihi salatu wassalam, ya. Dan hal tersebut tidak bisa diraih kecuali dengan betul-betul mengetahui tadi, ya, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mengetahui dengan detail bagaimana sosoknya Rasulullah, ya, sirahnya Nabi gimana, ya gimana kita bisa mencintai beliau? Pasti kita akan lebih mengutamakan yang lain kalau kita mau mencintai sesuatu nih, tapi kita nggak mengetahui detailnya sesuatu tadi, nggak mungkin, pasti kita akan lebih memilih hal yang lainnya. Nah, begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi harus betul-betul dipelajari bagaimana sirahnya Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, dari mulai beliau bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, itu semua ada, semua dijelaskan di kitab-kitab sirah atau syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala Abu Ishaq Ar-Raqi min aqranil Junaid. Berkata Al-Imam Abu Ishaq, beliau temannya daripada Al-Imam Junaid. Beliau mengatakan alamatu mahabbatillah itharu ta'atihi wa mutaba'atu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang itu cinta Allah pasti dia lebih mengutamakan mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Dan daripada yang lainnya, ya, mencintai Rasulullah dibandingkan daripada yang lainnya. Kemudian wa min alamati mahabbatihi, dan di antara tanda bahwasannya kita mencintai Nabi atau tidak, nasru dinihi bil qauli wal fi'li. Kita menolong agamanya Nabi Muhammad. Gimana menolong agamanya Nabi? Dengan tindakan kita dan dengan perkataan kita. Wadzabbu an syariatihi, dan betul-betul mengikuti, menjalani daripada syariatnya Nabi Muhammad. Dengan apa lagi? Wat takhalluq bi akhlaqihi fil jud wal ithar wal hilmi was sabri wat tawadu'i wa ghairiha. Dan kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi, di dalam karamnya Nabi, di dalam kesabarannya Nabi, di dalam tawadhu'nya Nabi, dan hal-hal yang lainnya. Jadi di antara kita nggak usah teriak-teriak bela Islam, tapi akhlaknya dia nggak ngikutin Nabi. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu yang sesuai. Jadi membelanya itu terarah. Dia membela agama, kita bukan menyalahkan orang yang cuma teriak-teriak aja bela agama, tapi ya ada hal lagi yang lebih penting. Kemarahannya tersebut dan pembelaannya tersebut dia terarah. Dengan apa? Ngikutin akhlaknya Nabi. Udah berapa persen kita ikutin? Ya. Faman jahada nafsahu ala dzalik wajada halawatal iman. Maka barang siapa seseorang yang bermujahadah mengikuti dari akhlak-akhlaknya Nabi tersebut, baru dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman tadi, lezatnya dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa man wajadaha istaladzat ta'at wa tahammalal masyaq fid din. Kalau udah ngerasain manisnya iman tadi, maka dia akan ketaatan apapun di dalam agama semuanya rasanya manis saja, lezat semua, nggak ada yang berat, sedikit pun nggak ada yang berat. Wa tahammalal masyaq fid din. Hal-hal yang berat buat dia akan ngerasa enteng, nggak ada yang berat sama sekali. Wa athara dzalika ala radid dunya alfania, dan dia akan lebih mengutamakan dengan hal tersebut daripada hal-hal duniawi yang akan sirna. Tapi tadi ya, dia sudah mendapatkan halawatul iman. Tapi kalau belum, ya terus dicoba lagi sampai betul-betul dia mendapatkan manisnya keimanan tadi. Dan itu semua sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan para tabi'in. Makanya ketika kita baca profilnya para sahabat, para tabi'in, mereka mempunyai ibadah yang luar biasa, yang mungkin akal kita nggak bisa menerimanya. Kenapa ya? Tadi mereka betul-betul merasakan halawatul iman. Kalau kita masih terus, kita ngerasain masih berat terus, tapi nggak boleh berhenti, jangan putus asa terus. Ya, ibadah itu kita nggak dituntut hasilnya, yang penting kita melakukannya. Kita melakukannya terus ya. Kita nahnu mukallaf bisair la bil wusul. Kita dituntut untuk berjalan, nggak harus sampai. Urusan sampainya bagaimananya? Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para ulama itu yang mereka sudah mendapatkan halawatul iman setelah mereka mujahadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Yang ketiga, wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara tanda seseorang mencintai Nabi Muhammad adalah ta'zimuhu inda dzikrihi, mengagungkan Nabi kalau nama Nabi disebutkan. Wa izharul khusyu' wal khudu' wal inkisar ma'a sama'i ismihi, dan menampakkan kehusyuan, menampakkan khudu', menampakkan hatinya tersebut hancur, hatinya rindu pada Allah, pada Nabi, berbarengan dengan mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka fakullu man ahabba syai'an khada'a lahu, siapa seseorang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menunduk akan orang yang dicintainya tersebut, ya. Kama kana katsirun minas sahaba ba'dahu. Nah, hal tersebut sebagaimana yang telah dilakukan banyak sekali daripada sahabat setelah Nabi wafat. Idza dzakaruhu khasha'u wa ghsya'arat juluduhum wa bakau. Bukan hanya mereka khusyuk, jika mereka disebutkan Nabi setelah Nabi wafat, mereka langsung khusyuk dan tubuh mereka gemetar, kulit kayak merinding, ya. Igsya'arat juluduhum wa bakau, dan mereka menangis. Itu sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sahabat, wa kadzalika kana katsirun minat tabi'in faman ba'dahum. Generasi ketiga, generasi kedua daripada sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, yang mereka enggak menyaksikan Nabi, tapi mereka melihat Nabi, mendengar Nabi daripada tabi'in, daripada sahabat Nabi. Tabi'in itu yang mendapati salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun demikian. Kalau didengar di telinga mereka nama Nabi, sama yang mereka rasakan, khasya'u wa ghsya'arat juluduhum wa bakau. Khusyuk, tunduk, gemetar, merinding dan menangis, ya. Yaf'aluna dzalika mahabbatan lahu wa syauqan ilaihi wa tahayyuban wa tauqira. Kenapa mereka begitu? Mereka melakukan seperti itu karena ada kecintaan yang dalam kepada Rasulullah, ada kerinduan yang dalam kepada Nabi Muhammad, ada kewibawaan dan ada ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita rindu sama makhluk hidup nih selain Nabi nih? Kita sama ibu kita lama nggak ketemu, pasti akan menimbulkan rasa apa tadi? Nangis, sedih, gemeter, rasa kerinduan yang besar. Apalagi ini terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Ibrahim at-Tuhbibiyu at-Tujibiyu, wajibun ala kulli mu'minin mata dzakarahu aw dzukira indahu an yakhda'a wa yakhsha'a wa yatawaqqar wa yaskuna min harakatihi. Wajib bagi seorang mukmin apabila nama Nabi disebutkan atau dia sedang menyebut nama Rasulullah, apa yang harus dilakukan? An yakhda'a wa yakhsha, dia harus khusyuk, khudu, tenang, wa yaskun min harakati, kalau dia lagi gerak dia harus diam, tunjukkan rasa khusyuk dan tenang. Wa ya'khud fi haibatihi wa ijlalihi bima kana ya'khud bihi nafsahu law kana baina yadayhi wa yata'addab bima addabanallahu bihi. Nah, jadi seakan-akan sikap tersebut gimana kalau seandainya Nabi ada depan dia. Nah, itu yang menjadikan dia haibah. Nah, kenapa harus haibah? Kenapa harus hudu? Kenapa harus khusyuk? Mereka berhasil menjadikan Nabi seakan-akan lagi ada di depannya. Jadi nggak bisa songong, nggak bisa su'ul adab, nggak bisa salah tingkah. Nah, karena mereka menyebut nabinya atau lagi disebutkan Nabi, langsung tuh khayalannya seakan-akan Nabi di hadapannya. Itu yang menjadikan mereka khusyuk, ya. Dan kita dituntut untuk beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di kitab yang lain sama juga seperti ini. Al-Imam Qadhi Iyad di Asy-Syifa
sama disebutkan persis seperti ini juga, ya. Wa kana Ayyub As-Sakhtiyani, Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani berkata, "Idza dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu baka hatta narhamahu." Jika Nabi disebutkan di sisi dia, di hadapan dia langsung menangis sampai-sampai kami ini yang di sekelilingnya kayak kesian gitu. Nangisnya kayak sesegukan gimana. Bukan hanya beliau, wa kana Ja'far ibn Muhammad katsirat du'a bahwa tabassum. Ada Imam Ja'far bin Muhammad ini orangnya sering bercanda, sering senyum, sering ketawa. Tapi fa idza dzukiran nabi isfarra launuhu. Kalau udah nama Nabi disebutkan, wajahnya langsung memucat. Padahal dia orang yang sering bercanda, sering ketawa mulu. Itu salah satu daripada ta'zimnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana Abdurrahman ibnul Qasim, idza dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yundar ila launihi ka'annahu qad nazafa minhu dam. Al-Imam Abdurrahman kalau lagi disebutkan Nabi di hadapan dia, maka di warna kulitnya tersebut seakan-akan kayak keluar darah. Ya. Wa qad jaffa lisanuhu fi famihi. Lidahnya kering. Ya. Di mulutnya tersebut kering. Haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi badannya itu seperti kayak keluar darah, mulutnya itu kering karena mereka khusyuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abdullah bin Zubair, ya. Idza dzukira indahun nabi baka hatta la yabqa fi ainaihi dumu'un. Abdullah bin Zubair ini apabila beliau disebutkan di sisi beliau nama Rasulullah, nama Nabi, langsung nangis sampai-sampai tidak tersisa di kedua matanya air mata sedikit pun. Udah habis, nangisnya itu sampai habis, ya. Wa kana Az-Zuhri min ahna'in nas wa aqrabihim fa idza dzukira indahun nabi fa ka'annaka ma araftahu wa la arafaka. Nah, ini Imam Zuhri beda lagi. Orang yang paling dekat dengan Nabi, ya, paling akrab sama orang, paling akrab hidupnya sama orang. Tapi kalau udah nama Nabi disebutkan, seakan-akan kita nggak kenal dia dan dia nggak kenal orang lain. Jadi yang difikirkan, yang ada di pikirannya dia hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu semua daripada kisah cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan hal yang tidak bisa kita ikutin. Kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit. Paling tidak kalau lagi baca sholawat, kita betul-betul beradab. Juga disebutkan di sini wa kana Safwan ibnu Sulaimin minal muta'abbidin al mujtahidin. Safwan ibn Sulaim, orang yang ahli ibadah, orang yang getol di dalam beribadah. Fa idza dzukira indahun nabi sallallahu alaihi wasallam baka fala yazalu yabki hatta yaquman nas anhu wa yatrukuhu. Sama beliau juga, jika disebutkan Nabi dia nangis. Dan nangisnya tersebut sampai dari mulai orang banyak sampai dia sendirian. Jadi lama banget itu nangisnya beliau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Qatadah idza sami'al hadis akhadahu al-buka wal awil waz zawil ail qalaq wal inzi'aj asyara dzalika ila al-qadi asyara dzalika al-qadiyat, ya. Jadi al-qadiyat sama menyebutkan tentang Qatadah juga. Al-Imam Qatadah kalau dia dengar hadis Nabi, satu hadis Nabi, ya, dia langsung nangis. Nangis dan seperti kayak orang gelisah. Gelisah karena kenapa? Ya tadi, karena mengingat kekasihnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mempunyai ta'zim sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belajar daripada yang dikisahkan di sini,
mereka mempunyai hubungan dekat dengan Nabi. Yang pertama, mereka mempunyai cara takzim sendiri kepada Nabi, ya. Dan mereka betul-betul membuktikan begitu besarnya kecintaan mereka kepada Rasulullah. Nah, kita ikutin sedikit demi sedikit adab kita kepada Nabi seperti apa. Nah, Imam Malik bin Anas punya hal lain yang beda. Di Madinah beliau nggak pernah pakai sendal, hanya karena takut, ya, tanah sendalnya tadi menginjak debu yang pernah diinjak oleh Rasulullah dan sahabatnya. Kalau ditanya hadis, kalau ada orang nanya, nggak langsung dijawab, ditanya apa dulu. Kalau masalah fikih dijawab seketika. Tapi kalau dijawab mau minta sanad hadis, beliau ke rumah dulu, mandi dulu, pakai baju yang paling mahal, pakai minyak wangi yang paling mahal, baru dia mengeluarkan hadis tadi. Semua itu karena apa? Ta'zim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keempat, yang kelima, wa min alamati mahabbatihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada kecintaan, tanda kecintaan kita kepada Nabi adalah kasratus syauq ila liqaihi. Kita sering berandai-andai kepengen bertemu Nabi, ya, rindu kepengen ketemu Nabi. Nah, itu nggak apa-apa, bagus itu diterapkan. Jangan putus asa duluan, ya. Akhirnya ngimpinya malah yang lain. Kan ada, yang penting ada niatnya dulu, ada azam dulu, ada khayalan dulu. Nah, baru nanti hal tersebut akan terbayang-bayang di mimpi kita. Nah, paling nggak di mimpi dulu. Ya. Kasratus syauq ila liqaihi. Wa qad kanat as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum idza ishtadda bihimus syauq wa az'ajathum lawa'ijul mahabbah qasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu waktu Nabi masih ada ataupun tidak ada, kalau mereka lagi ngerasa rindu, lagi galau, ya, mereka langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Wastashfau bimusyahadatihi. Itu rasa kerinduannya tadi belum sembuh sebelum ngelihat Nabi. Nah, jadi rindunya tadi begitu udah ngelihat Nabi, udah selesai. Ya. Wa taladzadzu bil julusi ma'ahu wan nadhar ilaihi wat tabarruk bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ngerasa demen kalau duduk lama-lama di samping Nabi, ngerasakan kelezatan, ya. Dan memandang Nabi, wa tabarruk bihi, ngambil berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat sendiri sudah mengajarkan kepada kita keberkahan. Ya, jadi keberkahan itu ada dan disyariatkan dan Nabi nggak marah. Ini sahabat ngapain? Tahu-tahu datang ke Rasulullah cuma rindu doang. Kurang kerjaan kalau kata kita. Ya. Tapi enggak. Nabi melayani mereka. Nabi menghadapi mereka, mengikuti apa yang mereka mau, ya. Duduk majlas, ya. Majlasnya bil ilm, ya, wa tabarruk, ambil keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Abdah binti Khalid ibn Ma'dan wa huwa minat tabi'in. Abdah perempuan nih. Qalat ma kana Khalidun ya'wi ila firash illa wa huwa yadhkur min syauqihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi minal muhajirin wal ansar. Nah, ini istrinya Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau menceritakan Sayyidina Khalid itu kalau udah pengen tidur, udah di kasur, udah terbaring, pasti yang diingat langsung rindu sama Rasulullah. Ya. Terus rindu sama sahabat-sahabatnya dari orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang sudah mendahului beliau. Yusammihim, ya. Disebutin tuh nama-namanya. Cerita sama istrinya, si fulan, Sayyidina Abu Bakar begini, ya. Cerita nama-nama sahabat-sahabat tadi, ya. Hum asli wa fasli wa ilaihim yahinnu qalbi. Mereka itu orang-orang yang aku sayangi. Mereka itu orang yang dulu waktu aku hidup aku sering ngadu sama dia. Cerita sama istrinya tadi, ya. Mereka orang di mana hatiku itu tenang ketemu dengan beliau.
tala syauqi ilaihim fa'ajjil rabbi qabdi ilaika. Kerinduanku ini udah sangat panjang kepada mereka-mereka tadi, sahabatnya dan Rasul. Ya Allah, kepengen dia cepat-cepat dimatikan, kepengen ketemu dengan mereka-mereka tadi. Sayyidina Khalid bin Walid ya. Hatta yaglibahun naum. Itu dilakukan sampai kapan? Sampai udah tidur. Dan setiap hari begitu. Jadi beliau bukan mikirin besok mau beli apa, enggak. Yang dipikirin teman-teman seakhiratnya. Dan yang sudah mendahului beliau. Sampai kapan? Sampai udah tidur, udah bisa tidur baru. Walammah tudira Bilalun nadatim. Itu Sayyidina Khalid. Ya. Beda lagi. Sayyidina Bilal beda lagi. Punya cerita sendiri. Kerinduan sendiri kepada Rasulullah. Walammah tudira Bilalun nadatim ra'atuhu. Ya. Wa harbah wa tarabah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Ya. Sayyidina Bilal di menjelang kematiannya bukan merasakan tidak nyaman, justru ngerasa senangnya. Alhamdulillah, kayaknya besok anak mau mati dan bakal ketemu orang-orang yang aku cintai. Nah, jadi yang dihayalkan oleh sahabat, tabi'in, para aulia itu gimana mereka bisa berkumpul sama teman-temannya seakhirat, orang-orangnya seakhirat. Kalau kita punya sosok kita yang kita ikutin ulama Nabi Muhammad, yang kita harapin sebelum tidur ulama-ulama tadi, udah insya Allah selesai, kita sama seperti mereka-mereka. Nah, kita kan nggak punya amalan yang istiqomah, yang bagus, yang yakin kalau kita mati bakal masuk surga. Kita masih takut mati karena apa? Kita nggak punya amal yang baik. Ya. Tapi kalau mereka-mereka ini udah amalannya bagus, ya, yang diingat orang-orang yang ahli surga semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wallahu a'lam bissawab.